Coba lu bayangin, ada sebuah proyek teknologi, bukan fiksi ilmiah, bukan film Marvel, bukan mimpi bahasa anak startup, tapi ini nyata, real, dan sedang berjalan. Namanya adalah Stargate, sebuah kata yang terdengar kayak judul film sci-fi tahun 90-an. Tapi sekarang lagi dibangun beneran di bumi, lebih tepatnya di Texas, Amerika Serikat. Tapi ini bukan sekedar proyek biasa nih guys. Ini proyek AI dengan anggaran awal yang bikin kepala lo muter, 500 miliar dolar Amerika Serikat, atau kira-kira 8.000 triliun rupiah. Gila nggak tuh? Kalau buat ngebangun ibu kota negara baru IKN aja kita cuma butuh sekitar 460 triliun. Proyek Stargate ini cukup buat ngebangun hampir 20 IKN sekaligus. Gila nggak tuh? Atau kalau lo pengen visual yang lebih absurd, duit sebanyak itu bisa ngebangun ribuan stadion GBK lengkap sama AC, kursi empuk, dan layar LED super besar di tiap tribun. Tapi Stargate ini bukan cuma soal stadion, bukan soal gedung pencakar langit, dan bahkan bukan soal manusia secara langsung, tapi tentang menciptakan kecerdasan buatan paling mutakhir di dunia. Ini bukan soal menciptakan alat, ini soal menciptakan makhluk digital. Stargate adalah semacam bendera baru peradaban, sebuah simbol supremasi teknologi yang gak terlihat seperti bendera negara. Sebuah simbol supremasi teknologi yang gak terlihat seperti bendera negara, tapi punya arti yang lebih dalam, bendera masa depan, yang dikabarkan oleh para pionir AI untuk menandai pergeseran kekuasaan dari manusia ke mesin. Stargate adalah raksasa yang sedang dibangunkan. Di fase awalnya aja pusat data pertamanya dibangun di atas ratusan hektar lahan di Texas, dan akan menyusul 19 data center lainnya di berbagai wilayah Amerika Serikat. Komputer yang akan mengisi Stargate bukan komputer biasa. Mereka adalah super komputer AI yang ditenagai jutaan chip paling mutakhir dari Nvidia, khususnya Blackwell, chip yang bisa dibilang adalah otaknya AI paling canggih hari ini. Kalau komputer lo butuh charger 65 watt, Blackwell itu butuh energi sebesar 5 gigawatt. Itu setara sama listrik untuk jutaan rumah. Bayangin aja ya, satu tempat yang isinya cuma komputer tapi nyedot listrik kayak 3 kota sekaligus. Saking borosnya energi, Stargate nggak bisa cuma ngandelin listrik dari batu bara atau panel surya. Rumornya mereka lagi nyiapin pembangkit listrik tenaga nuklir khusus buat ngidupin otak-otak musim ini. Dan kabarnya untuk saat ini yang di Texas masih dibantu juga sama energi angin. Lo bayangin aja betapa gilanya itu. Teknologi masa depan dikombinasikan dengan teknologi energi masa depan. Jadi ini bukan sekedar proyek IT, ini proyek peradaban. Dan yang bikin edan lagi, proyek ini ternyata nggak cuma berhenti di Amerika Serikat. Dalam update terbaru, Stargate juga bakal buka cabang di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, dan investasi miliaran dolar lagi. Artinya apa coba? Artinya dunia sekarang nggak lagi ngelihat AI sebagai tren iseng atau sekedar chatbot lucu. Mereka ngelihat AI sebagai ladang emas baru, dan Stargate adalah kilangnya. Di balik proyek ini berdiri banyak nama besar seperti OpenAI, Microsoft, Nvidia, Oracle, bahkan investor kawakan kayak SoftBank dan BlackRock. BlackRock itu bukan cuma perusahaan investasi biasa. Dia punya aset kelolaan lebih dari 10 triliun dolar Amerika Serikat, dan sekarang mereka udah all in ke arah kripto dan AI. So nggak heran kalau Stargate juga akan digunakan buat ke hal-hal yang gila, kayak mining kripto skala industri lewat partner-partner kayak Kraus Energy, yang bahkan ngegabungin teknologi AI sama blockchain dan mining energi efisien. Lo lihat aja ya, teknologi-teknologi yang tadinya berdiri sendiri, AI, kripto, energi, sekarang lagi disatukan dalam satu proyek maha besar bernama Stargate. Gelo nggak tuh? Sekarang lo mungkin nanya, terus apa urusannya sama gua nih? Nah, inilah bagian pentingnya guys. Stargate ini kayak efek domino raksasa. Dia berdiri di Texas, tapi dampaknya bisa kerasa sampai ke tangan lo yang lagi megang HP, buka TikTok, nyari tugas atau rebahan sambil scroll YouTube. Nah, kenapa bisa demikian? Karena AI yang dilatih di Stargate ini bakal dipakai di semua produk digital yang lo konsumsi tiap hari. Mulai dari Netflix, Spotify, Google Search, Instagram, TikTok, semuanya pakai AI. Dan dengan Stargate mereka bakal punya otak yang jauh lebih canggih dari sekarang. Filter muka lo bakal lebih bagus, rekomendasi film makin akurat, chatbot makin pintar, bahkan asisten pribadi lo kelak bisa jadi robot fisik beneran. Bukan cuma kotak dialog di layar, Stargate bukan cuma bikin AI pintar, dia bikin AI hidup. Mobil Tesla udah bisa nyetir sendiri. Sekarang robot-robot Tesla lagi diuji langsung di rumah orang kaya macam Kim Kardashian. Dan kedepannya sangat mungkin AI bisa jadi chef pribadi, asisten rumah tangga, sampai tempat ngobrol buat orang tua yang kesepian. Welcome to the future. Tapi masalahnya adalah, apakah lo siap dengan semua itu? Banyak orang masih nganggap AI itu jauh dari kehidupan mereka, padahal AI udah pelan-pelan mengganti pekerjaan
manusia, mulai dari content writer, programmer, akuntan, desain grafis, sampai customer service. Banyak perusahaan besar di luar sana udah PHK massal karena pekerjaan manusia sekarang bisa dikerjakan AI dalam hitungan detik. Lo jago nulis, AI udah bisa nulis artikel, puisi, bahkan buku. Lo jago desain, AI sekarang bisa bikin poster iklan, logo perusahaan, dan bahkan desain arsitektur. Lo programmer, kalau lo cuma bisa translate kebutuhan manusia ke bahasa coding, lo cuma jadi translator digital. Dan AI sekarang udah jauh lebih cepat dari translator manapun. Di titik ini saingan lo buat masuk dunia kerja bukan cuma anak kampus sebelah, tapi juga mesin. Dan sayangnya mesin gak butuh makan, tidur, atau THR. So bukan berarti kita harus nyerah. Justru sekarang adalah waktunya kita investasi ke diri sendiri. Caranya mulai dari ngerti dulu cara kerja AI, belajar cara pakainya, dan yang paling penting latih skill komunikasi lo sama AI yang sekarang disebut sebagai prompt engineering. Ini adalah seni baru abad ke-21, seni ngobrol sama mesin, bukan sekedar tanya, tolong buatin ini, tapi gimana caranya nyusun perintah ke AI biar hasilnya maksimal. Semua orang bisa pakai ChatGPT, tapi nggak semua orang bisa memanfaatkan ChatGPT dengan maksimal. Lo bisa mulai dari hal kecil kayak nyari inspirasi, bikin kerangka tugas, sampai nulis skripsi. Lo juga bisa minta AI untuk bantuin ngasih ide bisnis, ngedesain strategi marketing, atau nyusun konten buat media sosial. Kalau jelek, jangan langsung salin AI-nya. Bisa jadi lo-nya yang salah prompt. Trik yang sering dipakai adalah minta AI buatin prompt buat dirinya sendiri. Kayak bilang, AI, tolong buatin aku prompt yang bagus biar bisa dapat output X dari kamu. Hasilnya lebih presisi dan lebih gila gitu. Tapi skill aja nggak cukup. Sekarang informasi banyak banget, dan ironisnya justru kita bingung milih yang mana. yang penting. Maka lo juga butuh komunitas, tempat buat belajar bareng, diskusi, dan berkembang. Lo bisa gabung ke komunitas AI online, ikut kelas workshop, atau bahkan komunitas lokal. Contohnya komunitas 1% yang rutin ngadain webinar, psikotes, pelatihan, sampai kerjaan freelance berbasis AI. Ini bukan jualan, ini realitas, karena sekarang yang bergerak adalah yang menang. Yang diam dan nonton dong akan ketinggalan. Sama kayak tukang ojek pangkalan yang dulu nolak ojek online, akhirnya cuma bisa nyalain keadaan tanpa bisa beradaptasi. Nah, balik lagi ke Stargate. Proyek ini punya ambisi terbesar dalam sejarah AI, bikin AGI, Artificial General Intelligence. Ini adalah AI yang punya kemampuan setara manusia, bisa berpikir kritis, adaptif, belajar dari pengalaman, dan ngerti konteks. Tapi Stargate nggak mau berhenti di situ. Tujuan akhir mereka adalah ASI atau Artificial Super Intelligence, AI yang kecerdasannya berkali lipat lebih pintar dari manusia. Bahkan saking pintarnya mungkin kita nggak bakal ngerti lagi cara mereka mikir. AI ini bisa ngembangin teori fisika baru, nyembuhin penyakit yang belum ada obatnya, atau bahkan nyiptain peradaban digital baru. Dan lo tahu apa artinya itu? Kita bukan lagi makhluk paling cerdas di planet ini. Kita cuma pencipta yang sudah dikalahkan ciptaannya sendiri. Jadi apa sih arti bendera Stargate? Secara literal mungkin nggak ada bendera fisik yang dikibarkan di depan gedungnya. Tapi kalau kita ngomong simbolik, Stargate adalah bendera masa depan, lambang supremasi teknologi di era AI. Dia bukan representasi negara tertentu, tapi representasi arah baru umat manusia. Dan kalau kita nggak peka sama perubahan ini, kalau kita tetap jadi penonton, maka kita cuma akan jadi penumpang yang nggak bisa ngarahin kapal. Kita bakal tergilas perlahan, tapi pasti. Dan mungkin di tahun 2040-an nanti, anak cucu kita akan nanya, "Ayah, ibu, lo di mana waktu dunia berubah? Lo ikutan berubah atau cuma duduk nonton sambil bilang, ini bukan urusan gua?" Dan kalau lo sadar, sekarang ini saat yang tepat buat bangun. Lo nggak perlu langsung jago, cukup luangkan waktu sejam seminggu buat belajar tools baru, nonton tutorial, coba-coba pakai AI buat bantuin kerjaan lo. Lo bisa mulai dari YouTube, Medium, atau bahkan ChatGPT sendiri. Lo bisa jadi penonton atau lo bisa jadi pemain, karena satu hal yang pasti, teknologi nggak akan nungguin siapapun. Lo siap atau enggak, Stargate tetap akan jalan dan dunia tetap akan berubah. So gimana menurut lo nih guys?